Makanya Mas Rian ini harusnya namanya Juragan 100 dia. Bukan. Biar lebih dari 99. Lebih dari juragan. Namanya kan ini. Apa? Pengusaha bus terkuat di dunia. Itu dia ada itu. Iya. Enggak, orang enggak julukan saya calo terkuat di Gue bumi. mau bilang itu tadi takut salah. Dunia digital melejit tanpa batas mewadahi semua dimensi transportasi darat, khususnya bus yang punya daya pikat dan akses yang begitu besar di platform digital melahirkan sosok yang begitu digemari. Sosok ini beberapa waktu yang lalu sempat viral dan jadi gonjang-ganjing di jagat penggemar bus. Special Podsi, hari ini kita menghadirkan Mas Rian Mahendra di Podsi. Apa kabar Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua ya? Iya, saya penumpangnya. Oh iya. Ada Mas Rian, masa nggak ada penumpangnya ini? Diajak ke sini ya? Iya, Oh. saya mau ke Boyolali tadinya. Biasanya urusannya sama drivernya, bukan sama penumpangnya. Iya kan saya ini member. Oh lu Saya member. deket sama Mas Rian. Tapi ada yang baru pertama kali lihat juga lu jadi co-host gua. Iya. Lu perkenalkan diri aja, gua males. Kenalin nama saya Ate, anak tetangga. Oh kirain. Mas gimana Mas? Kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang di Semarang tadi baru saya tanya ya. Iya dari Semarang. Dari Semarang. Semarang. Ini langsung ke Jakarta untuk acara ini apa memang? Acara ini sama ada beberapa kerjaan. Oh ada beberapa kerjaan. Jadi kita nih kerjaan cuma satu. Iya, kayak mana nih ajak Mas dong, Rian ini ajak punya Mas beberapa Rian. kerjaan ya. Iya Mas, saya Iya. bisa kok nyetir bus juga. Sorry, nggak ada. Nggak bisa? Harus serius kalau Mas Rian. Enggak, Maksudnya ntar nggak aja apa-apa ya, kalau aku. ntar aja kalau saya lagi butuh muatan sekali. Ya kan kalau butuh buatan kan. Semoga aja ada. Berapa tahun Mas di bisnis transportasi? Kalau di bisnis transportasi udah dari kecil Mas. Dari SMP udah nemenin bapak di transportasi. Oh dari gitu. SD lah. Dipaksa. Enggak, kan kalau anak pertama biasanya nempelnya sama bapak terus. Bapak dulu nyambi nyupir angkot ya kita nemenin nyupir angkot. Oh, jadi bukan karena terpaksa ya? Enggak. Dan Dan karena rasa cinta sama orang tua. Rasa cinta sama orang tua. Cinta sama orang tua, harus Teh. berbakti kita. Lu sama orang tua lu gimana? Saya akrab. Sama yang mana? Hah? Sama yang mana? Yang cewek. Yang cowok? Akrab banget. Masa? Kan lu katanya punya masalah. Itu udah gak ada, bapak udah gak ada. Oh iya. Tapi iya, dulu iya. emang gak akrab. Iya kan? Iya biasa gitu ya. Wah, tapi nggak boleh gitu, Teh. Kenapa? Emang antum Ya saya akrab? juga. Tahu benar Bapak akrab. Enggak, tapi biasanya, Mas, biasanya kalau saya kan orang Sumatera. Jadi orang tua juga pengennya saya anak laki-laki tertua tuh pengen diminta ngelanjutin juga gitu kan. Nah, kalau saya emang nggak dapet nikmatnya dari apa yang sudah dikerjakan oleh bapak gitu loh. Kalau Mas Rian kan berarti enggak kan, memang senang kan? Memang senang. Emang seneng. Apa yang membuat senang? Mencintai hal yang dicintai sama orang tua. Oh, jadi bukan karena pekerjaannya tapi lebih ke orang tuanya. Oh, gitu. Karena bapak suka sama dunia transportasi, namanya anak kan kepengen jadi hal yang bisa dibanggain sama orang tua. Ya. Iya. Saya juga pengen sukses di transportasi biar bisa jadi sosok yang dibanggakan sama beliau. Oh, gitu. Ini langsung deep talk sekali ya. Kalau gue nggak bisa, kalau bapak kan PNS, gue nggak bisa PNS, gue bisanya DGN. Apa tuh? Panas dingin. Oh, panas dingin. Aduh lumayan lah. Mental gue lagi serius lu digituin gue tiba-tiba bingung. Ya itulah fungsinya saya. Iya, makanya biar cair-cair kan. Tapi fansnya Mas Rian, Iya. jangan dianggap saya mengganggu ya. Enggak, kenapa sih lu langsung ada disclaimer begitu? Enggak, soalnya Mas Rian ini dicintai banget sama fansnya. Terus? Jadi saya takut nih, takutnya menyenggol-nyenggol. Makanya Mas Rian santai kan tuh. Coba Mas Rian ngomong santai kok ada ate gitu. Oh, belum pernah tahu dibully fans bola juga ya? Jangan sampai ya Allah. Oh ya, memang namanya juga era digital kan. Itu dia. Dan berarti kan Mas Rian juga punya basis yang memang mencintai dia. Itu. Ya kan. Tapi kalau akhirnya pun terjun sudah 19-20 tahunan nih. Kalau mulai pertama kali terjun di usaha keluarga ya dari tahun 2003. 20 tahun berarti. 20 tahun. Itu akhirnya untuk bidang itunya sendiri Mas Rian apa yang disenengin? Sampai bertahan 20 tahun. Bertemu sama orang baru setiap hari, sama penumpang. Jiwa pelayanan ya Mas. Mungkin saya ini emang garisnya dulu
jadi babu mungkin ya. Jadi punya jiwa melayani gitu loh Mas. Saya tuh seneng bisa ngelayanin penumpang, terus seneng lihat ekspresi puas mereka terhadap pelayanan saya, terus seneng kayak seniman juga jatuhnya. Tapi katanya galak juga. Galak untuk hal-hal. Kalau udah ngelihat ada yang nggak beres, ada yang apa namanya, apa tuh istilahnya Mas, belong kanan ya, apa istilahnya? Oh yes, kalau mereka agak keluar dari SOP yang Keluar dari SOP gitu. ya karena rekan-rekan itu kan harusnya sadar Mas bahwasanya yang dia bawa itu aset nilainya miliaran dan dalam itu bukan hal yang penting ya, dalam artian ada yang jauh lebih penting dari itu, nyawa manusia yang ada di dalamnya Mas. Itu kan passenger banget. 30 orang misalnya 30 orang beda keluarga, beda ini. Jadi wajar lah kalau saya sensitif masalah keselamatan sama masalah kenyamanan mereka gitu. Tuh berarti kalau kita punya Tanggung jawabnya ya. mindset atau punya top of mind kalau yang nyetir itu ataupun juga driver-driver itu nggak mikirin ke sana, sebenarnya itu sudah salah pikiran kita seperti itu, karena seyogyanya, semedannya dan juga sepapuanya, Sebandungnya belum. ya, itu yang paling harus diutamakan juga Mas ya. Iya, selama 20 tahun ini saya udah banyak kehilangan teman Mas. Jadi Oke. driver rekan-rekan kerja gitu yang maaf ya, yang meninggal, yang badannya kebelah, yang apa itu kan banyak banget faktor kecelakaan. Jadi itu bukan hal yang mengenakan Mas. Jadi jangan sampai lah terjadi hal-hal kayak gitu. Jadi dari rasa sakit, dari rasa kehilangan akhirnya saya jadi semakin tegas lagi untuk hal-hal yang berbau kayak gitulah. Dan Mas Rian ini memulai bisnis ini atau memulai ikut bersama dengan ayah gitu, itu akhirnya jenjangnya apa aja yang udah pernah dijalanin? Saya dulu dari awal 2003 itu mulai bener-bener ngebentuk dari selembar kertas putih Mas. Jadi bapak itu kan bikin bis 5 unit, beliau posisi di Jakarta kan ya. Kalau di terminal, kalau di Jakarta itu kan sifatnya kapal keruk Mas. Apa tuh kapal keruk? Bis datang, penumpang naik, berangkat. Bis Oh datang, yang itu. keruk, berangkat. Ini di terminal mana dulu pertama? Pulau Gadung ya pertama kali. Nah terus sedangkan kalau kita dari timur kan nggak bisa kayak gitu. Dari timur kan orang nggak dari terminal aja Mas, tapi dari daerah-daerah juga. Akhirnya saya mikir gimana caranya. Terus akhirnya mulai ngebentuk jaringan keagenan dari tiap daerah. Contoh kayak misalnya dulu base garasinya di Kudus, hidupnya nggak dari terminal Kudus aja. Kita mulai hidup dari Pati, Kudus, sama Purwodadi, Semarang, Jakarta. Zaman semakin berkembang, penumpang semakin banyak dari wilayah-wilayah, kita perluas lagi wilayahnya. Sampai yang tadinya cuma Pati jadi ke daerah Kayen, Sukolilo, Pati, Tayu. Jepara juga begitu, nggak cuma habis di Jetak atau habis di Kudus aja, tapi juga kita mulai naik ke Jepara sampai ke Klet. Itu berarti langsung Mas Rian ini pegang ke manajemennya ya? Iya, saya nge-build agennya, nerima agen, ngebentuk agen, terus ngatur mereka gimana cara berjualan, terus gimana saya terima ordernya gitu. Karena kan menu ini satu agen tuh tiap agen ngasih penumpang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beda sama di terminal Mas. Jadi dari semua agen itu akhirnya ngumpulin penumpang sampai jadinya 1 bis berangkat. Jadi dari daerah isi. Tapi kalau dari Jakarta kan enggak, kapal keruk tadi kalau dulu. Langsung masuk. Bis masuk, penumpang langsung bur. Padahal nggak tahu mau kemana arahnya. Iya tahu. arahnya mah tahu lah, Mana Mas. ada tulisannya. Mana ada. Nggak tahu Saya jalan mau buat ke pulang. Jepara kok tiba-tiba ke Klaten kata dia. Oh ada juga cara kerja kayak gitu? Ada. Oh zaman dulu banyak banget Mas. Modelnya penumpang datang nih 1. Bu mau kemana Solo? Ayo ikut. Cekek aja masukin ke bis. Ntar ada lagi mau kemana Medan. Ayo ikut dimasukin bis yang sama Mas. Oh gitu. Satu bis isinya Indonesia Mas. Yang penting naik aja. Ada cara kerja kayak gitu. Ujung-ujungnya endingnya di mana itu? Nah endingnya ntar begini, itu kan calo liarnya ya. Ntar udah gitu calo resminya naik Mas. Terus nyortirin tiket biasanya modelnya. Jadi cara modusnya begitu. Nyortirin Naik dulu. tiket. Iya terus ntar misalnya ini bis arahnya ke Solo nih. Oke. Ntar Mas ini Bu tujuannya mana Solo? Oh ya ini harganya segini. Ntar ada Bu tujuannya mana Medan? Bu ini maaf bisa nggak ke Medan? Dibalikin duit senilai harga tiketnya aja. Oh gitu. Udah turun. Ya. Jadi kan yang udah dapat duit calonya dulu di bawah Mas. Iya. Dia setoran ke resminya kan harganya beda. Wah itu gokil juga ya. Oh iya Mas, itu bis Indonesia Mas. Yang seperti itu ya. Makanya Dulu ini cara kok kerja menarik nih. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Apa udah nggak ada lagi atau zaman dulu aja? Ada, cuman udah kalah sama yang resmi-resmi Mas. Lebih terdata. Udah kalah sama yang cara kerjanya bagus. Nah itu mengetahui sistem keagenan, terus juga ngerapihin, buka jalur, itu belajar dari mana Mas Rian? Otodidak ngelihat dari Pak Haji lah tetap. Semua yang saya bisa kan tetap belajarnya dari beliau. Jadi ngelihat dari PO pola-pola PO lain juga. Jadi ketika pertama kali saya diutus ke Kudus itu, saya kan yang saya pelajarin pertama pasti PO lain. Contoh kayak pada saat itu ada Nusantara, ada Mujijaya, ada Budijaya, ada Selamat, ada yang. Jadi belajar dari mereka.
Akhirnya jadi copycat memang, tapi agak sedikit berbeda karena kalau menurut saya bagus ya saya lakukan. Kalau misalnya enggak, oh berarti saya cari cara yang lebih baik untuk tujuan yang itu. Nah itu tapi kemudian bagaimana apa ya? Untuk bisa belajar dan juga apa kan harus punya basicnya sebenarnya kan. Iya. Nah Basicnya ini berarti otodidak itu. Otodidak, tapi kan saya dari kecil udah nemenin bapak di terminal, Mas. Jadi saya udah nggak asing sama dunia bis. Pak Haji itu dulu selain angkutan kota, selain TNI, beliau juga ngurusin bis, Mas. Ada bis namanya PO Tri Sumberurip. Jadi ketika bapak lagi di terminal ngurusin bis itu saya kan nemenin beliau, Mas. Nah itu nemeninnya tuh ngapain? Aku penasaran. Ya ibaratnya bapak teriak-teriak nyari penumpang, saya malah lari-larian di terminal, Mas. Oh dari seperti itu ya. Iya makanya kalau orang-orang masa kecilnya itu lari-lariannya di taman mungkin, saya di terminal, Mas. terminal. Lu di mana? Lu di mana teh lari-lariannya? Saya di terminal juga, cuman diselengkat sama Mas Rian. Jadi yang ngegendong-gendong saya itu orang yang badannya tatoan, Mas. Oh, Yang di terminal tuh ya. Wow, ini keras juga nih kehidupan nih. Berarti Dari tapi kecil. di terminal bener gak sih Bang? Bang lagi, Mas banyak yang ini, banyak orang-orang Batak tuh banyak gak sih? Bener gak sih? Biasanya memang banyak, Mas. Sumatera tuh. Biasanya banyak. Oh, mereka penyanyi semua, Mas. Iya Jangan salah, rata-rata musisi-musisi kan. Betul. Iya, Mas. Tapi bosnya mah tetap dari Jawa ya. apapun lah yang atas kan pasti Jawa dong. Enggak lagi kalau orang Batak nyebut orang selain orang Sumatera dibilang orang Jawa. Tapi kalau teman-teman kita yang dari Batak itu dulu, Mas, identiknya mereka dengan musik dan alkohol. Oh, dulu ya. Kalau sekarang mah alkohol dan musik ya. Ya, ada tambahan lain malah ya. Enggak, tapi bener. Kadang-kadang tuh wajah aja. Sebenarnya mah penyanyi, terus juga melo. Karena memang suaranya bagus, bener-bener orang-orang Batak memang Orang bagus-bagus. Sumatera, orang Batak. Jadi Mas memulai orang tua mulai seperti itu, Mas pokoknya nemenin di terminal segala macem. Jadi udah nggak asing. Makanya kalau ada vlog-vlog saya yang di terminal Pulau Gebang atau di mana-mana terus ada orang-orang yang tua, maksudnya orang-orang yang sepuh-sepuh, terus nyapa, saya cium tangannya itu karena buat saya mereka-mereka itu dulu ikut ngemong saya, Mas. Ngemong itu apa ya? Ngudang-ngudang waktu kecil. Sekeras apa sih terminal itu, Mas? Keras buat orang-orang yang nggak pernah ke Kalau terminal. kami mah kan keras, melihat kan Mas. katanya keras itu Ya terminal. kalau buat orang-orang yang rumahan nggak pernah ke terminal mungkin keras, Mas. Karena kan mereka rata-rata suara kenceng, Mas. Orang-orang itu karena kan mereka setiap hari kerja di tengah-tengah bis mesin nyala kan. Jadi mungkin mereka kuping juga kan kita ini udah beda lah. Iya. Kurang tangan jadi mereka ngomong juga nadanya udah keras. Mereka nelpon aja gini, apa lo di mana gitu. HP-nya sampai sini-sini. Jauh ya. Jauh. Kalau gini dia bingung ya. Ini kok kayak dibentak. Terus namanya orang yang kerjanya nyari makannya di bawah terik mentari kan tiap-tiap ibaratnya keluar dari rumah senyum lama-lama kepala panas merengut terus akhirnya tampangnya juga jadi kayak gitu, Mas. Iya. Ya kita inilah udah nggak bisa kulit putih. Tapi ini apa namanya mengalami ini juga gak sih kayak ya ribut gitu loh, terus kemudian juga Konflik-konfliknya. Lebih ke arah kalau masalah kayak gitu kalau zaman dulu kan ibaratnya kita mukulin orang nggak ada urusannya, Mas. Beda sama sekarang, ya kan? Cepret masuk TV. Ah iya, ada kamera. Beda lah. Zaman dulu memang hal-hal kayak gitu udah jadi gimana ya? Jadi kayak solusi buat nyelesain masalah aja. Karena terminal itu apa? Ya nggak terminal sih, Mas. Maksudnya dunia kita di bis itu kalau kita udah diinjek-injek orang sekali terus kita biarin besok kita pasti diinjek-injek lagi. jadi harus bereaksi ya. Harus ada reaksi. Dan akhirnya waktu itu mulainya di PO Haryanto itu berapa unit Mas tadi 5 ya? 5 unit. 5 unit. Dan itu berdirinya dari 2003 itu? Dulu awalnya itu 2002, Mas. Tapi buat dijalanin Cimone Cikarang. Cimone Cikarang. Ya, cuman karena bis besar tapi setorannya cuma 16.000, 8.000, 12.000 akhirnya wah gagal nih Cimone Cikarang. Akhirnya dialihkan ke Purwodadi Jakarta sama Kudus Jepara, Pati Kudus Jakarta. Jadi emang Dimasukin ke akap. pernah ada gagalnya juga ya? Pernah. Cimone Cikarang lu. Cimone di mana? Daerah mana? Cimone. Tangerang, Mas. Tangerang. Saya orang Lampung, Mas. Jadi saya nggak. Alah lu bawa-bawa lagi urus orang Lampung. Tapi ada nggak unit yang ke Lampung, Mas? Kan banyak tuh. Saya itu suka naik bus juga tuh. Simpelnya, Belum ada Mas, ya? kalau orang usaha di transportasi itu berarti rute semakin pendek, ya kan? Maksudnya ini dibilangin nyangkap nih, rute semakin pendek, operasional semakin kecil, resiko semakin kecil. Betul. Jadi kalau kita mulainya nih dari yang paling pendek dulu. Yang nilai operasionalnya, nilai resikonya kecil. Jadi semakin nyebrang, apalagi naik kapal, Iya, naik terus kapal. nyebrang gitu kan. Iya. Tapi akhirnya berkembang, ada penambahan rute dan segala macam. Kalau bisnis transportasi bis seperti ini menambah rute, membuka jalur lagi, itu juga ada ininya nggak sih kayak ada jagoannya tuh di sana Iya, sebenarnya gitu loh. Ada yang megang pendekarnya tuh, tuh. ada yang memang kalau bahasa kerennya yang market leadernya ada gitu. Itu kayak gitu tuh di Kalau bisnis transport gimana? Kalau poin-poin intimidasi kayak gitu sampai sekarang pun masih ada, Mas. Jadi kalau kita anak baru masuk ke suatu wilayah,
biasanya ada yang nggak suka, itu pasti ada. Tapi kan setiap masalah sekarang tinggal bentuk masalahnya mah ada Mas, cuman bentuk solusinya yang zaman sekarang sama dulu tuh beda gitu. Kalau zaman dulu ibaratnya ada masalah-masalah kayak gini nih, tahu-tahu besok orangnya hilang aja gitu ya kan. Nggak tahu, maksudnya pindah kerja ke tempat lain. Gitu, maksudnya pindah kerja ke tempat lain. Tapi kalau sekarang kan lebih ke arah komunikasi. Apa sih yang lu butuhin? Yang penting gue bisa makan di sini, gue bisa nyariin anak-anak gue makan di sini, gitu. Perusahaan gue bisa jalan di sini. Apa sih yang lu butuhin? Yang lu ributin apa gitu? Jadi ada win-win solution lah. Lebih ke arah komunikasi kalau sekarang. Dan akhirnya semenjak dipegang juga sama Mas Rian ini, berapa banyak udah akhirnya dibuka jalur? Saya terakhir itu jalur reguler saya ada sekitar 140-an per hari Mas. 140. Jadi saya terakhir itu jalan rata-rata 150-160 bis per hari. Di semua rute? Semua rute. Karyawan mulai dari berapa dan akhirnya waktu Mas di Haryanto itu berapa, di perusahaan Haryanto maksud saya itu berapa banyak? Saya terakhir mimpin 1.800 orang. 1.800. Waktu 5 bis itu awalnya cuma berapa orang? 5 bis itu kalau dipikirnya mungkin sekitar 5 kali 3 aja udah 15. Sekitar 30-an, 20-an, 30-an. Sampai 1.800 orang. Kurang lebih. Berarti juga buka jalur, kemudian juga tadi sistem keagenan, handle people juga dong? Iya. Makanya kalau sering lihat kan mungkin di vlog apa mungkin ada foto apa yang saya suka ngangkutin barang penumpang. Karena buat saya jiwa pelayanan memang dari udah kecil Mas. Sudah suka ngelayanin orang gitu. Saya tuh suka setiap ada orang penumpang terus interaksi sama saya jadi bisa, kalau saya berbaur sama mereka, saya jadi bisa ngelihat oh ya kekurangan saya apa gitu. Jadi saya punya modal buat kerja gitu untuk pembenahan untuk segala macam. Dalam bisnis kan biasanya kalau servis yang Mas Rian katakan kan ada servis ada produk ya, maksud saya berarti kan produknya bis. Servis itu berarti kan orangnya, kemudian juga apa fasilitas yang ada dalam bisnya. Di bisnis transportasi sekarang ini sebenarnya kita lebih yang harus ditingkatkan tuh produknya atau memang people-nya? Zaman sekarang ini udah beda sama dulu Mas. Kalau dulu itu bis sama penumpang banyakan penumpang. Kalau sekarang bis sama penumpang banyakan bisnya. Jadi dan semua pasti berlomba-lomba bagaimana, dan penumpang-penumpang sekarang itu enggak terpacu sama bis murah gitu. Mereka lebih ke arah kenyamanan. Jadi akhirnya mulai itu orang berlomba-lomba bikin bis senyaman mungkin dengan harga sekompetitif mungkin, tetap ya. Karena ada perhitungan gitu ya. Iya, jadi mulai ke arah situ. Jadi mulai, karena kan banyak sekali orang pengen dapat kenyamanan itu kalau naik bis kan. Dan saya melihat sekarang juga, kalau lu juga pasti ngeliat kan, yang sekarang banyak di YouTube juga, kemudian apa kan bis tuh keren-keren banget sekarang. Keren. Dan ada kelas-kelasnya juga itu, ada yang eksekutif. Udah ada yang kayak kasur, udah ada itu, ada yang seperti itu. Tapi kan kita, kalau saya, selama saya merasa tidak secure dengan yang nyetir kan tetap deg-degan. Ya gitu loh. Kalau sampean nggak biasa naik bis, mungkin hal seperti itu biasa terjadi sama orang. Karena percaya. Karena saya dulu zaman di Sumatera waktu itu sama orang tua juga naik bis, masih teringat saya itu bagaimana nyetirnya kan. Jadi mungkin kalau Sumatera ya mungkin membekas gitu loh di saya. Jadi kayak sekarang saya naik apapun itu, travel yang kecil, apapun yang darat, saya tuh nggak bisa tidur karena selama bukan gue yang nyetir, gue tuh harus siaga gitu loh. Nah itu. Leadershipnya Mas Rian melihat orang yang punya pengalaman saya seperti itu diinikan ke perusahaannya seperti apa Mas? Pasti kan udah ngerti lah banyak yang orang seperti itu kan. Gitu. Emang banyak. Yang ya takut mereka gitu. Orang kan makanya udah punya market sendiri-sendiri Mas. Orang yang biasa naik mobil pribadi belum tentu mereka mau naik kereta, mau naik bis. Lebih nyaman naik mobil pribadi. Orang yang terbiasa naik kereta mereka juga belum tentu mau pindah naik bis. Jadi semua udah ada faktor kebiasaannya mereka lah. Kan intinya orang nyari kenyamanan Mas. Apa yang bikin mereka nyaman sih sesuai kebutuhan mereka aja kan. Ya, kalau dari apa yang dilakukan oleh Mas Rian sendiri, kalau untuk bisa dalam tanda kutip mengurangi resiko gitu ya. Oh iya harus. Untuk bisnya dan untuk drivernya tuh menurut Mas apa aja sih? Satu faktor kejiwaan. Iya, terus jadi manusianya Mas, faktor karakter manusianya. Orang kalau udah berani ngelamar buat nyupir bis Mas, saya yakin serendah-rendahnya kemampuan dia bisa bawa bis Mas. Tapi belum tentu secara mental atau secara psikologis dia bisa bawa nyawa orang Mas. Makanya driver truk itu ke dunia bis, transportasi bis itu juga banyak, tapi jarang juga lolos karena mereka terbiasa bawa barang mati, sekarang bawa nyawa manusia. Jadi pas ngetes sama pas psikologis ya harus bagus. Itu nyortirnya itu gimana tuh? Ya ini Mas, jadi dilihat dari faktor emosi biasanya ya. Nah, nggak mungkin 100% kesaring bagus nggak, tapi kan
setiap mereka jalan ntar ada faktor masalah 1, 2 jadi bahan evaluasi juga kan ada. Jadi tetap ada penyaringan terus. Karena penumpang itu harus bener-bener nyaman Mas. Dan penumpang sekarang itu kan beda sama penumpang-penumpang zaman dulu. Kalau penumpang-penumpang sekarang Mas, ibaratnya udah ada media sosial. Ketika mereka udah ngerasa nggak nyaman, mereka pasti ada ke nomor pengaduan, ngomong. Jadi atau juga upload. betul, udah beda sama dulu lah. Kontrol harus manusianya yang kontrol kan. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah ada media sosial yang ngebantu kita buat kontrol semua awak-awak kita di jalan. Apalagi kalau ugal-ugalan, pasti udah viral banget sekarang udah. Ah, Mas Rian, ini penasaran saya ya. Berapa kali saya keluar negeri itu kan pas keliling kotanya saya malah emang naik bis. Karena harus naik bis gitu loh. Saya nggak tahu, makanya mau nanya sebagai orang bodoh ini yang pengen bertanya ke Mas Rian ini. Kalau di luar, saya berapa kali di Eropa itu si drivernya punya CCTV. Udah gitu dia punya maksimal jam nyetir. Punya maksimal jam nyetir, jadi di saat maksimalnya itu sudah tercapai, dia pokoknya harus istirahat. Nah istirahatnya pun kita diminta untuk turun kayak makan di rest area segala macem, dan dia harus dilihat tidur. Jadi dia juga tidak boleh keluyuran, nggak boleh main gaple, nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa, karena dia katanya dipantau juga gitu loh. Sehingga pada saat nanti sudah waktunya ini dia udah bangun, dia bisa untuk mengendarai lagi. Nah kalau Mas Rian sendiri melihat itu hal yang baik atau sebenarnya nggak perlu gitu-gitu amat sih? Oh, hal yang baik Mas. Bahkan negara ini, pemerintah ini udah ngedukung dan memang udah mensupport, bahkan mengharuskan Mas. Jadi sekarang itu bis sudah harus ada GPS-nya. Kalau CCTV mungkin masih belum wajib-wajib amat ya, karena memang susah Mas kendaliin elektrik di bis itu. Ini makanya kalau sampean bandinginnya sama Jerman sama Eropa, kan kita bandinginnya harusnya apple to apple lah. Kalau bandingin Indonesia jangan sama mereka, karena apa? Tingkat populasi atau tingkat kepadatan trafficnya kan beda jauh. Kalau bandingin Indonesia tuh sama India tuh Mas. Nah India gimana Mas? India. Parah. Oh parah? Jauh lebih parah. Oh lebih parah Mas malah? Iya. Wah kita harus bangga ini. Iya, karena kan nyetir sembari masih ada bumbu makan. Kagak, beda. Di India gimana Mas Rian? Gitu. Oh lebih parah? Oh parah Mas, lebih parah, lebih padat lagi. Jadi Cina terus India itu kan Iya transportasi kan di padat. kereta aja masih ada yang di atas-atasnya. Nah kayak gitu. Iya lu lihatnya pas itu Kalau kali. lihat di YouTube ntar ada bis ugal-ugalan India gitu. Wah Mas gila-gila. Gokil ya? Iya dia nyalip sampai nyasar ke Boyolali. Guys. Enggak, itu bercanda itu. Berarti udah jauh lebih baik dong ya? Ya benernya dibilang jauh lebih baik kalau dibandingin sama era yang sebelumnya ya jauh lebih baik terus. Dunia transportasi ini berkembang kok Mas. Karena negara ini bener-bener ngebangun infrastruktur luar biasa nih jalan. Makanya dulu orang nggak mikir Mas bakal bikin sleeper class, bikin bis kasur. Karena kan ketika Pantura belum ada tol dia belok dikit-dikit nyalip beca, dikit-dikit nyalip truk, dikit-dikit goyang terus. Tapi sekarang kan sejak ada tol, wah orang udah mulai ngerasain nih bikin bis yang ada kasurnya. Nyaman. Saya juga kalau ke Lampung sering naik bus. Jadi yang nyarinya yang kelas yang paling ini. Apa? Mahal, paling mahal. Apa tuh? Royal Class namanya. Tapi bis PO lain tuh ya. Royal Class. Cuman mungkin nanti kan saya nyobain ke daerah Jawa sana kan bisa naik ini. Tapi katanya waktu itu, saya bener apa enggak ya Mas Rian pernah mengatakan kalau ditanya zaman dulu tuh 4 yang paling ganas itu katanya ada di Lampung yang pertama ya? Ini Raja Basa Mas. Raja Basa, Kampung Rambutan, Pulau Gadung sama Kalideres. Iya. Is it true? Iya, itu banyak Enggak, kalau kejahatan. sampai Mas Rian aja bilang ganas tuh saya pengen tahu ganasnya gimana. Ya karena orang-orang dulu kerjanya panasan Mas. Oke. Kalau mereka nawarin penumpang Itu bahasa beneran ditarik tuh bener. Iya tarik, terus dibilangin baik-baik nggak mau mereka kasar. Dari pelabuhan tuh nyekek, ditarik. mukul. Si ininya? Calonnya Mas. Calonnya? Iya. Ke penumpang? Terus nodong, rampok. Bahkan di era-era kita aja 2000, saya aja masih ngalamin Mas. Yang rekan kerja saya di terminal sampai ditusuk, sampai di mukanya sayatan pisau. Itu sampai sekarang masih. Terakhir kan baru era-era kemarin-kemarin aja. 2010 ke atas. Iya kan. baru Berarti turun kan kapal di Kampung pelabuhan Rambutan. aja udah ditarik-tarik sama calonnya. Jadi tapi itu udah berkurang banget lah. Intinya udah semakin baik karena pemerintah ini terminal ini pengawasan sama pembentukan sama pengembangannya udah luar biasa, beda banget sama dulu lah. Dan saya yakin juga yang dulu-dulu itu yang 4 itu juga udah semakin baik semua. Karena memang ya banyak orang kan yang tadi seperti saya ya, maksudnya nggak terus sering ke sana gitu. Jadi taunya dengar kabar gitu kan bawaannya Iya dulu Mas. was-was gitu. Kayak di Raja Basa itu ada saudara sana ya kan. Terus turun dari bis, tasnya udah ditarik Mas. Nggak ditanyain dulu mau kemana gitu enggak. Tasnya dibawa dulu sama dia. Terus udah gitu diminta lagi tasnya, mereka udah nggak ngomong lagi Mas. Dipukul langsung. Oh gitu. Saudara saya dipukulin Mas. Situ.
Saudaranya lu. Cuma ngambil tasnya sendiri gitu. Masih saudaranya Mas Rian. Iya. Mana? Kita kagak kenal. Gimana? Itu tahun-tahun 2000-an lah. Tapi akhirnya ada perubahan ya, bisa juga ya akhirnya ya. Karena pemerintah semakin peduli sama transportasi. Dan yang kayak gitu-gitu tuh Mas Rian kenal dong di terminal. Iya kenal lah. Maksudnya tahu lah gitu, maksudnya tahu sama tahu ya. Jangan gitu-gitu lah lu gitu. Paling kita ngelindunginnya kan cuma penumpang kita aja. Jadi kayak saya gini Mas, saya tuh simpel aja. Nggak usah saling mengusik. Dalam artian kalau penumpang itu dulu itu patokan kita ya Mas. Kalau dia masuk ke terminal terus dia udah nyebut di mulut dia. Ikut Haryanto misalnya. Udah Mas, kita cover banget. Oh. Iya, jangan sampai ditarik orang, jangan sampai colek Begitu orang. udah disebut itu ya. Betul. Jadi kata kuncinya dia harus nyebutin dulu. Soalnya kita nggak bisa mau jadi pahlawan kesiangan karena itu jadi nggak baik semua. Betul. Keras bos. Keras. Itu di mana tadi? Raja Bahasa Lampung. Nah, iya kan lu kenapa lu nggak pernah ada situ. cerita di situ? Loh, kok enggak kenapa? Lu kan orang Lampung. Ya kalau orang Lampung asli kan bisa logat Lampung saya. Lah, Saya terus? bisa ngomong Lampung. Ya orang sini. Lah terus? Giliran jelek ngakunya orang sini. Iya ya. makanya lu. Hah? Loh. Apa? Enggak, biar dia enggak berbuat jahat. Iya. Lu gak pernah ke situ kan? Rumah saya di sini. Lu gak pernah kan? Hah? Lu gak pernah Pernah ya? dulu. Oh pernah. Ada berapa Mas terakhir di PO Haryanto ininya? Apanya? Haryanto Mania. Membernya? Oh. 200-an ribu, 300 ribu lebih. Wow. 400 Itu ribu. kok bisa itu ngapain sih jadi banyak begitu? Enggak tahu. Ya, Langganan. ya itu tadi Mas, karena udah jadi media sosial ya. Terus anak-anak kecil saya anggap mereka kan positif Mas. Kalau ada anak kecil, anak sekolah, seneng sama bis itu kan positif. Tugas kita kan tinggal ngelindungin mereka Mas, supaya mereka lebih berhati-hati. Karena suka ngawur Mas, ngambil foto, video, ngerekam, nyebrangnya jalan tol di pinggiran. Sampai kejadian banyak kan, maaf. Kejadian banyak yang faktor kecelakaan gara-gara itu gitu. Makanya kita lagi aktif ke media sosialnya itu karena untuk menjaga hal-hal kayak gitu. Jadi supaya lebih terarah. Tapi kan itu jadi lebih baik Mas dibandingkan anak-anak pada zaman saya Mas. Ngabisin waktu di dingdongan, di biliartan ya kan. Katanya di terminal. Waktu sekolah Mas. Oh, kirain di terminalnya ada dingdong. Lu kagak tau dingdong lu. Tahu gua. Ini generasi gua. Ya, katanya gini-gini kan. Di betak lagi main. Iya, suka ditontok topi gua. Iya anak SMP udah pada nongkrong di biliartan. Di biliar. Saya rasa lebih positif kalau mereka sekedar sih. foto-foto bis. Iya. Terus suka sama bis, sama drivernya sama apa itu kan. Dulu lebih suka cekian apa main bola 9? Ke arah situ. Lah, kedua sama angkatannya. Gimana sih lo? Tahu kan lo main cekian? Tahu. Tapi pemain bis sendiri, transportasi semakin banyak pemain barunya apa itu aja, Mas? Semakin banyak lah. Oh, semakin banyak. Semakin banyak orang ngetes Mas. Iya, yang dia punya bisnis lain gitu. Ya ibaratnya gini loh. Dunia bis ini kan kalau orang tahu ya. Bener penumpangnya banyak Mas. Tapi kan gak semua orang bisa main. Tapi kan orang itu wang sinawang Mas. Ada orang yang tipikalnya itu ngerasa punya duit. Oh ngelihat PO itu kok jalan. Coba-cobalah jalan. Sedangkan bis ini kan yang paling sulit itu nge-branding, ngebentuk market Mas. Itu yang paling sulit kalau di akap ya di dunia kita ya. Jadi nggak cukup hanya sekedar pemasaran. Karena orang itu kan ketok tular Mas. Jadi dia naik nih perjalanan dari Jawa ke Jakarta. Ntar sampai sono dia curhat sama tetangganya. Oh gua naik bis ini nih enak. Jadi kan akhirnya. Word of mouth. Nah jadi akhirnya pemain-pemain baru itu jarang banget bisa survive. Karena pemain-pemain lamanya masih eksis dan masih ngejaga mutu serta pelayanan. Tapi pemain lama ada juga Mas yang gulung tikar? Banyak. Banyak juga. Atau malah mungkin diakuisisi sama yang lain juga ya? Biasanya mereka gagalnya itu karena nggak bisa bersaing sama zaman Mas. Ada adaptasi. Rata-rata pengusaha-pengusaha kuno itu Mas. Kalau mereka lagi rame nih dulu kan belum ada saingan Mas. Jadi penguasa daerah lah, jadi raja kecil misalnya. Itu ketika mereka bisa berkembang mereka jarang berpikir untuk invest di usaha itu gitu loh. Memperbarui bis apa enggak. Jadi bis itu rata-rata dipakai terus sebusuknya. Mentang-mentang pemerintah ngasih batasan waktu untuk akap itu 25 tahun. Bis dipakai mas 20 tahun. Jadi akhirnya mereka ngembangin hasil dari usahanya itu dipakai buat ngembangin sektor lain. Yang gak ada berhubungannya mungkin sama dunia yang dia gelutin. Ntar giliran ada pengusaha datang baru dari luar daerah dengan investasi baru bis bagus-bagus. Mereka udah gak punya modal buat ngelawan. Buat memperbarui. Tapi kalau bisa menjalani sebenarnya ini bisnis menguntungkan Mas? Banget Mas. HR sendiri boleh terakhir kan boleh nggak kasih tahu ilustrasinya gimana sih ngitung untung pengusaha bus? Tapi jangan terlalu dalam karena beliau pasti langsung pengen ikutan. Saya kagak punya duitnya. Ilustrasinya Mas. Susahnya begini Mas, beda ya. Dunia bis kan ada pariwisata sama ada akap sama ada KDP juga. Kita bahas tentang akap dan pariwisata aja. Contoh kecil misalnya. Pariwisata itu kan enak Mas. Dalam artian enak dia keluar dari garasi udah pasti dapat duit. Pariwisata ya. Pariwisata ya kan, karena dia cuma butuh satu orang datang ke kantor ngebayar itu satu bis laku Mas.
Ya kan? Tapi kalau dunia akap itu kan enggak mas. Bis setiap hari harus keluar dari garasi. Berapapun penumpang. Berapapun penumpang. Keluar duit pasti mas. Operasional. Solar, operasional, gajian segala macam. Tapi kan dapatnya tergantung takdir kita hari itu mas. Mau isinya orang 2 ya berangkat mas. Orang 4 ya berangkat mas. Jadi era-era perih itu pernah kita alamin gitu. Berbulan-bulan penumpang cuma 1, 2, 3, Pernah 4. itu mas, berdua itu. Pernah. Ngobrol sama supir itu jadi. Iya, penumpang bis itu jalan bawa 1 orang pernah mas. Oh tetap jalan. Tetap jalan. Dan tapi kan masa-masa itu udah lewat mas. Udah lewat dulu gitu loh. Jadi dari situ kan kita bisa berhitung mas. Harga tiket berapa sih? Solarnya berapa? Hasilnya berapa? Bis itu ya situlah. Buat operasional aja tuh makan 30-40% mas. Operasional. 40% okupansi. 30-40% okupansi. Jadi kalau apa ya bisa subsidi silang juga ya. Jadi kalau orang Kalau zaman di waktu industri itu- bis ini bener, makanya mas kalau orang-orang bis nih, kalau sampean lihat pengusaha-pengusaha bis yang asli mas, pola hidupnya nggak ada yang mewah mas, isinya orang tirakat semua. Bukan karena nggak bisa mewah tapi kan. Iya, tapi karena memang mereka tuh rata-rata usaha nggak bisa dipakai buat foya-foya mas. Berarti ini yang kelihatan mewah-mewah banget itu mah bukan pengusaha bis beneran mas ya. Astaga naga kesana lagi. Maksudnya kesana siapa nih? lagi. Ya siapa gitu. Iya, tadi Mas Gilang. iya. Mas Gilang kan basicnya udah pengusaha mas. Oh, Beda. basicnya pengusaha. Senang sama bis, punya usaha sampingan Ya bis. cuman dia kayaknya bersih banget nih lebih Iya kayak. biasanya orang bersih mandi. Ya bukan maksud gue nggak pernah ngalamin panasnya Ya terminal. udah, biarin, orang lahir dari AC. Ayo dia kan langsung udah mulus banget. Masa pengusaha Iya kan? bis mulus? Iya kan dia dia punya- harus tahu dulu dong teriknya matahari. Dia punya Saya produk, saya itu sampai sekarang masih meyakini bahwa saya Mas Gilang itu usaha bis karena sampingan dipakai buat sampingan mas. Sampingan. Beda sama kita ini yang emang mati hidup rumah istri aja digadein ke bank lah ibaratnya. Aduh, rumah iya. Yang satunya jangan mas. Ibaratnya begitulah. Ibaratnya memang hidupnya dari bis. Ya tapi maksud saya gini, dengan ada yang bukan yang udah lama gitu ya punya usaha lain, itu sebenarnya jadi bagus apa enggak dengan orang-orang seperti Mas Gilang apa ikutan Loh, juga dalam bagus bisnis? dong. Nah, itu makanya. Bagus. Gini loh mas, ada 2 orang. 2 orang tipikal orang usaha ya mas. Mereka menganggap ketika ada orang lain yang usaha di bidang di sektor yang sama. Satu orang itu menganggap mereka itu saingan. Sedangkan kalau orang-orang kayak saya ini menganggap mereka ini rekan seperjuangan mas. Jadi kayak juga ada orang melihat itu apa namanya halangan tapi ada yang melihat itu kesempatan. Tuh, makanya Mas Rian ini harusnya namanya juragan 100 dia. Bukan. Biar lebih dari 99. Lebih dari juragan. Namanya kan ini Apa? pengusaha bus terkuat di dunia. Itu dia ada itu. Iya. Iya. Enggak, orang enggak julukan saya calo terkuat di Gue bumi. mau Calo bilang, terkuat gue mau di bilang itu bumi. tadi takut salah, takut domel. Gue udah baca sebenarnya, kayak si Selos kan. Kalau Selos kan youtuber yang Iya, pukulan terkuat di bumi ini kan calon terkuat. Calo terkuat di bumi. Calo terkuat di bumi. Itu Mas Rian sendiri apa Busmania yang Enggak, anak-anak kalau ngatain saya begitu. Mas. anak-anak karyawan atau? Enggak, ya bisa mania-mania itu. Karena terkenal kan calo di Karena dunia. saya kan 19 tahun stuck aja di calo mas. Masih aktivitas nawarin tiket ke penumpang, masih aktivitas ngelayanin penumpang. Proses bosku, lu baru setahun Ya elah. jadi PA udah mau jadi produser lu. Udah ngeluh lo. Bener lo kalau kerja. Lo kameramen baru setahun lo mau jadi kamera woman lo. Ya susah dong. Ya tapi ketahuan kan Busmania ya gua mate nih emang nggak ngerti bener-bener Nggak jadi ngerti. gua mewakili juga teman-teman yang mungkin pertanyaannya yang gue tanyakan Iya, tadi iya. gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tapi Mas boleh tahu nggak sih kalau operasional kalau Apa tuh? kalau driver tuh gimana Mulai sih bahaya sistemnya nih Mas? ke arah-arah. Dia bulanan atau Driver berapa itu kali? Kalau driver itu bukan karyawan tetap mas. Jatuhnya di kita kalau aku dulu nganggapnya karyawan borongan atau bahasa kerennya sekarang mitra lah. Mitra. Jadi mereka bayarannya per trip mas. Iya per trip ya. 1 PP biasanya, PP-an lah istilahnya. Tapi ada maksimalnya sehari. Saya ngebatasin mereka biasanya. 1 bulan mereka cuma boleh jalan 10 sampai 12 PP. Alasannya? Ya mas mereka itu orang-orang yang pede-pede nggak pernah mau nggak ngerasa lelah, nggak ngerasa apa mas. Tapi kan tubuh punya Iya. punya Tapi Mas daya bagaimana tahan tubuh. mengontrol, kan Mas level atasnya nih, bagaimana mengontrol di yang berwenang untuk itu tidak melakukan apa ya? Atas itu kan cuma jabatan aja mas. Tapi kan interaksi saya, kerjaan saya sehari-hari saya masih di bawah terus. Oh jadi lihat terus. Dan saya di tengah-tengah mereka terus.
Wow, ing Ngarso Sung Tulodo, ing Madio Mangunkarso tuturi handayani. Aduh, Artinya, Mas? Pemimpin itu ketika di depan dia menjadi teladan, ketika di tengah dia membaur bersama-sama dengan yang lain untuk bisa mendorong ke depan. Ketika di belakang dia juga mensupport semuanya untuk bisa maju. Oke. Kamu tuh pelajaran. Kirain ketika di belakang dia emang permisi. Bukan dong, ketika di belakang kalau bisnya mogok dia ikut dorong. Oh, gitu. Analoginya gitu. Tapi Mas, aku mau nanya. Nah sekarang kan udah gak di PO Haryanto lagi. Sedih, kesal, terima, apa dulu nih aku mau tahu. B aja Mas. B aja. B aja itu makanya berangkat aja. Bisa biasa aja. Gitu. Biasa aja. B Buat itu- saya kan perusahaan itu wadah ya. Cuman wadah. Bukan berarti saya nggak bisa berkarya. Dunia saya kan tetap sama di transportasi. Jadi apapun yang saya lepaskan cuma seragam saya aja Mas. Bukan jiwa saya, bukan hati saya, bukan saya lah. Dan yang dibawa juga ilmu-ilmu yang dari apa? Sebelumnya. Loh, tapi kalau itu hanya secara pekerjaan ya Mas ya. Kalau secara hubungan keluarga itu nggak ada Baik masalah. lah, nggak ada masalah. Alhamdulillah baik. Pada saat rame itu Mas, kok Mas nggak memilih untuk bereaksi sih? Iya. Karena kan Sebagai Mas, itu tuh seperti bola liar gitu. Orang boleh Oh, komentar gitu. apa aja. jadi gini Mas, saya tuh meyakini satu hal. Ketika orang tua marah, tugas anak itu diam dan mendoakan Mas. Jadi makanya saya lebih memilih dihujat orang se-Indonesia daripada saya harus mengklarifikasi atau membersihkan nama saya dengan cara menghakimi orang tua atau mungkin ngeluarin klarifikasi itu bukan tipikal saya Mas. Saya tuh kalau bapak marah saya diem itu emang dari dulu. dari dulu. Jadi terserah orang mau nganggap saya apa itu kan urusan mereka Mas. Satu kontribusi mereka ke saya nggak ada, kenal juga nggak. Ya terus mereka mau ngujat saya mau ngomongin apa juga kan urusannya sama gua apa gitu. Nggak ada kontribusinya sama sekali. Jadi biarin aja jadi bola liar silahkan Mas. Daripada saya jadi anak dianggap jadi anak yang nggak berbakti di mata Allah kan jadi. Jadi B itu biarin aja, B itu biarin aja. bukan biasa. Biasa ya biarin karena. Tapi nggak sedih Mas, sedih lah ya. Maksud saya kan itu sedihnya lebih ke arah kehilangan. Ya kehilangan juga enggak sih. Benernya kenapa kok aku bilang aku nggak ngerasa kehilangan apapun. Karena sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan semua teman-teman yang kerja di sana. Jadi ya cuman seragam aja yang hilang. Itu aja. dan berarti punya rencana dong ke depan. Ya kalau orang-orang kayak kita yang dari kecil ditempa di besi kan nggak mungkin saya mau jualan roti Mas. Ntar rusak Mas. Rotinya ya kan adonannya jadi rusak. sobek rotinya. Iya karena biasanya besi ya. Enggak roti sobek. Anjing gua gak kepikiran bangsat. Ketipu dia. Gua lagi seru ngomongan yang bermutu. Dia masuk omongannya berkarat. Berkatan. Berarti tetap besi. Tetap besi lah. Makanya sekarang saya juga lagi bantu-bantu di. Kalau saya lihat di ini kan bantu yang PO lain juga, Iya, terus ada yang akap, ada yang wisata juga. Rencananya berarti mau buat yang baru langsung wisata sama akap ya? Yes pokoknya doain aja lah. Doain apa? Doain insya Allah mau ada usaha sendiri. Tapi kan besinya sama nih kita. Iya. Lebih mending yang akap apa yang pariwisata Mas? Kalau buat yang bisa main Mas, kalau saya pribadi kalau orang nanyainnya ke Rian Mahendra ya, saya mendingan akap. Akap. Karena saya bisa main, bisa nyari duit di situ. Kalau pariwisata? Kalau buat orang-orang yang nggak bisa main di akap, kan nggak semua orang bisa main di akap Mas. Dunia akap tuh terlalu keras Mas. Ibaratnya tingkat grade paling atas tuh akap Mas. Tingkat kerumitannya. Ya tadi yang saya bilang, karena akap itu keluar dari garasi udah pasti keluar uang. Tapi kalau wisata kan enggak Mas, keluar garasi udah pasti dapat uang. Marketnya sebenarnya sekarang di akap juga lebih ke tetap menengah ke atas apa gimana tuh? Kalau Menengah. saya menilai selama ini Mas ya, hasil interaksi saya selama ini di lapangan, di terminal sama penumpang-penumpang. Buat saya market itu tetap paling banyak market kacangnya Mas. Jadi yang murah meriah lah. Murah meriah fasilitas ada. Nah, dibandingkan dengan market-market yang model kayak sleeper kayak apa lebih terbatas lah konsumennya gitu. Jadi mengetahui market dan menentukan kita main di mana penting dong. Penting. Nggak Makanya bisa saya kita tuh- palu gada kan? Nggak bisa. Mas saya itu kalau pengen masuk ke sebuah jalur nih contoh. Itu evaluasi saya kayak contoh terakhir saya masuk ke Malang atau kemana. Mas saya itu 2 tahun sebelumnya saya udah persiapan Mas. Saya udah mulai mempelajari marketnya, titik keagenannya, terus persiapannya oh ya apa aja nih yang perlu gue butuhin. Jadi jangan sampai kita tuh perang ke medan perang yang kita nggak yakin buat menang gitu. Jangan sampai. Makanya saya nggak pernah gagal buka jalur selama ini. Amin. Berarti kalau gue belum. Berarti kalau misalnya kayak seseorang gitu Mas narok cek kosong, lu lakukan apa yang selama ini lu lakukan di PO Haryanto buat perusahaan gue ini.
Terima nggak Mas? Nggak bisa. Why? Dunia transportasi akan menganggap saya jadi sejarah buruk nanti Mas. Well, kan ini professional works. Kan emang Mas sudah nggak di sana lagi secara Nggak profesional. bisa Mas, saya nggak bisa ngegedein PO orang dengan menggunakan aset atau apa yang saya dapatkan dari PO Arianto selama ini gitu. Karena kan itu bisnis keluarga Mas. Kan warisnya tetap ke anak gitu, nggak mungkin dong. Berarti kalau saya ngegedein PO orang dengan menggunakan aset-aset yang udah saya miliki selama ini dari beliau, dari perusahaan keluarga, saya akan dianggap pengkhianat yang merusak usaha keluarga dengan membesarkan orang lain Mas. Makanya saya cuma boleh berdiri dengan nama saya sendiri atau nama adik-adik saya gitu. Berarti mengakhiri bagian saya, kesimpulannya adalah Mas Rian Mahendra akan launching kayaknya nih. Launching. Tapi dipancing ya tapi dari tadi. tapi tidak dengan perusahaan orang lain, tapi perusahaan sendiri lebih memilih akap dan marketnya yang kacang, bukan yang sleeper. Nah. Jadi Gilang bisa tidur nyenyak karena tidak akan diganggu sama Mas Rian Mahendra. Itu kesimpulan dari saya, walaupun tidak dijawab. Kalau kesimpulan dari saya nanti Adalah- ketika launching saya MC-nya. Nggak masuk. Nggak masuk. Iya Mas ya. Iya ya, gue kok gak sadar ke arah sana ya. Tidak sadar Mas karena saya punya hipnotis yang katanya banyak juga di terminal. Tapi Mas Rian, kita juga akan mendengar sesuatu dari Mas Astaga, Ate. naga ini Tapi ngeri. dari tadi dia tuh udah bilang sama saya, Bang, ini Kayaknya ini Mas Rian kayaknya bisa bercandain gak sih katanya gitu. Enggak, masalahnya Mas Gue Rian bilang bisa. emang lu kagak izin. fansnya yang nggak bisa ini kayaknya nanti. Ya. Saya ini udah di titik ini Mas, udah di titik apa ya, udah mati rasa lah Mas. Jadi udah hampir gak ada hal yang bisa bikin saya emosi. Tuh. Iya tapi kan dari fansnya itu yang Ya saya udah ngerti. gak usah dipikirin, yang penting lu pegang. Ntar ketika gue ke Lampung naik bus, Yang aduh. penting lu pegang idolanya. Mas ini bukan properti kan? Bukan. Boleh Mas, boleh. Jangan Maaf dilempar. dari tadi gak ditawarin. Tepuk tangan lagi roasting lah. Roasting Ate. Mas bentar, sebelum roasting Instagramnya apa Mas? Aduh kan jangan. Instagram saya ada namanya Valentino Jebret. Kasih tahu beneran lu sekali di post Nggak, Mas Rian. masalahnya bisa hilang. Itu. Ate, Karena dia, Mas. katanya Mas Rian ini Ya. dicintai sama fansnya. Iya dong. Iya, bahkan sampai ada ya kalau ngehujat Mas Rian tuh fansnya tuh bakal ngilangin IG-nya. Gila loh, udah setara fans K-pop. Jadi di mata fansnya dia ini Jungkook. Aman yang itu aman, yang itu aman ya. Dia juga bilang katanya fansnya militan banget. Bahkan kalau dia tuh dicintain banget, tapi waktu itu pernah Mas Rian kena ketipu investasi ya. Nah itu terbukti kalau orang yang dicintai gampang ketipu. Wah, aman. Dan followers Instagramnya Mas Rian ini ada banyak. Iya. 212.000. Dengar-dengar beliau kalau beli rokok tuh nggak pakai duit, pakai followers. Saya tuh Mas, emang kalau lagi nge-live suka nyematin orang kalau nih lu pengen nyawer gue pakai GoPay gitu. Langsung ya. Iya orang pada ngirim Mas. Bener-bener. Mas Tapi buat beli rokok, buat beli rokok. Baru-baru ini katanya ngeluh pas mudik kenapa penumpang sepi ya? Bukan Mas, itu secara global dalam artian memang tahun ini jumlah Kurang. pemudiknya Iya, beda. makanya percuma kan followers banyak kalau penumpang sepi. Maksudnya. Saya ngomong sepinya kan global, Global. bukan skala pemudik, bukan skala bisnis bukan. Iya, ya jelas sepi lah. Kalau rame kan lanjut part 2. Udah itu aja lah, itu aja aman. Ngeri. Aman ya kalau gitu mah aman. Mas Rian sebagai penutup adakah yang mau disampaikan buat Busmania ataupun juga followernya Mas Rian atau subscribersnya? Tetaplah jadi adik-adik yang baik yang mau menemani para pengusaha-pengusaha transportasi untuk menciptakan dunia transportasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus tetap hati-hati di jalan, terus tetap memberikan dampak-dampak positif gitu. Hal-hal yang negatif itu dihindarkan, dihilangi. Terus tetap saling mengasihi satu sama lain, bentuk komunitas yang sehat dan tetap semangat untuk berbuat baik serta selalu menebarkan kebaikan. Selalu semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Mantap. Ini udah gitu doang kok cepet Rian amat lagi. Mahendra terima kasih karena sudah 40 menitan dan Masa? ternyata Seru. tidak break. Terima kasih Mas Rian Mahendra sudah main-main di sini. Nanti mudah-mudahan bisa. Nambah 1 jam lagi lah. Ya. Jangan lupa follow seluruh akun sosmed Si Today News dan tonton terus Potsi. Kami semua pamit, sampai jumpa.